Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin amin ya robbal alamin. Hari ini kita masih berbicara mengenai teks laporan hasil percobaan. Namun kalau minggu lalu mengenai strukturnya, minggu ini kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan dari teks laporan hasil percobaan. Ada 4 kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan. Yang pertama yaitu kalimat kompleks, yang kedua kalimat perintah, yang ketiga diksi, yang keempat adalah kalimat bilangan. Kalau kalian perhatikan, kalimat kompleks adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu pola kalimat. Bisa 2, bisa 3. Kalimat kompleks terbentuk karena perpaduan antara kalimat simplek seperti itu dengan kalimat simplek yang lainnya. Jadi kalimat simplek itu memiliki satu pola kalimat. Contohnya, ibu makan. Kalau kalimat kompleks, ibu makan dan ayah mencuci mobil, misalnya membersihkan mobil, misalnya seperti itu. Jadi satu kalimat kalau dia 2 pola kalimat terdapat di dalamnya, maka kalimat tersebut dikatakan kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Kalau kalian perhatikan, percobaan bertujuan untuk membuktikan bahwa pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Di sini ada dua kalimat yang disatukan dengan konjungsi. Nah, ingat dalam kalimat kompleks ini ada konjungsi. Karena apa? Karena ada lebih dari satu pola kalimat. Jadi pola kalimat tersebut digabungkan dengan menggunakan konjungsi atau konjungtor. Percobaan bertujuan untuk membuktikan ada bahwa di sini. Oke. Pertumbuhan dan perkembangan tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Anak ibu, kalau kita pecahlah, sebenarnya pertumbuhan dipengaruhi oleh faktor eksternal, perkembangan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal. Maka ketika kalimat ini digabungkan, percobaan bertujuan untuk membuktikan bahwa pertumbuhan tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Percobaan bertujuan untuk membuktikan bahwa perkembangan tanaman dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Berarti apa? Pertumbuhan dan perkembangan, nah ini yang disatukan, anak ibu. Oke, jadi dua pola kalimat. Ingat saja, kalau dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi atau konjungtor, dapat dipastikan bahwa kalimat tersebut adalah kalimat kompleks. Kalau kalian lihat di sini ada dan, ada bahwa. Nah, ini termasuk ke dalam kalimat kompleks. Oke, kita lanjut anak ibu. Yang selanjutnya adalah kalimat perintah. Kalimat perintah, kalian sudah tahu, kalimat perintah itu biasanya berpola inversi atau predikat mendahului subjek. Contoh, siapkan wadah. Jadi ini kata kerja sebagai predikat dan ini kata benda sebagai subjek. Jadi pola kalimat perintah adalah predikat subjek. Ini namanya kalimat inversi. Nah, jadi ini berikan kode. Berikan ini adalah predikat, kode ini adalah subjek. Nah, jadi kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menjelaskan langkah-langkah dalam teks laporan hasil percobaan. Jadi anak ibu, kalimat perintah berpola PS atau predikat mendahului subjek, predikat subjek, dan itu disebut dengan kalimat inversi. Kita lanjut diksi. Diksi jangan kalian bayangkan bahwa diksi itu adalah temannya si Lala, temannya si Po. Karena diksi itu adalah pilihan kata. Oke, kalau kalian perhatikan, diksi yang digunakan dalam teks laporan hasil percobaan yaitu penggunaan istilah teknis. Contoh, kalau kalian laporan membuat percobaannya dalam bidang makanan, maka kata-kata yang kalian gunakan adalah kata teknisnya dalam bidang makanan. Tidak mungkin ada sekop di situ, tidak mungkin ada cangkul di situ. Namun, kalau kalian membuat laporan percobaan berdasarkan percobaan menanam sesuatu misalnya, maka kata teknisnya itu bisa berupa alatnya misalnya cangkul, sekop, begitu. Karena apa? Kata teknis merupakan kata-kata yang digunakan pada bidang tertentu saja. Jadi tergantung dari percobaanmu jenisnya apa. Kalau percobaanmu misalnya ingin
melihat tanaman A bila dikawinkan dengan tanaman B, apakah warna bunganya akan berbeda seperti itu. Nah, maka yang kata teknis diksi atau kata teknisnya tadi adalah kata-kata yang berhubungan dengan bidang yang kamu dalami. Contohnya tadi tentang tumbuhan seperti itu. Oke, kita lanjut anak ibu. Kata bilangan. Oke, kata bilangan ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 21, 22 pastinya kalian menggunakan kata bilangan. Langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, nah, seperti itu. Oke, nah Ibu, demikian penjelasan dari Ibu. Bila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui WA grup kepada Ibu. Oke, selamat pagi anak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.